Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah memberi ampunan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 jenis orang yang tak dapat ampunan Allah di malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban merupakan malam pada pertengahan bulan Syaban. Seluruh umat Islam dianjurkan untuk beribadah seperti salat malam dan berdoa memohon ampunan. Setiap muslim yang beribadah dan bertaubat pada malam ini akan diampuni oleh Allah. Karena Allah akan melihat semua makhluknya dan memberi pengampunan, kecuali pada orang-orang tertentu. Siapa saja orang yang tidak mendapat ampunan Allah di malam nisfu Syaban? Simak penjelasan berikut. Sebelum itu subscribe dulu channel YouTube ini, biar channel ini terus berkembang. Golongan pertama, orang musyrik dan munafik. Orang yang musyrik dan munafik hingga menimbulkan perpecahan tidak diampuni Allah pada malam nisfu Syaban. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban dari Mu'adz bin Jabal berikut, yang artinya Allah memandang semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuni dosa mereka kecuali dosa musyrik dan dosa kemunafikan yang menyebabkan perpecahan. Meskipun hadis di atas tergolong dhaif atau lemah, masih dapat diamalkan. Menurut pendapat mayoritas ulama, hadis tersebut masih dapat diamalkan sebagaimana telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Taqribnya. Maka untuk meraih kemuliaan malam nisfu Syaban nanti, marilah kita menjaga persaudaraan sehingga tidak terjadi perpecahan. Perkuat iman dengan beribadah dan selalu mengingat Allah agar dosa kita dapat diampuni olehnya. Golongan kedua, orang yang durhaka dan zina. Selain syirik dan munafik, dosa yang tidak diampuni pada malam nisfu Syaban ialah orang yang durhaka terhadap orang tua dan zina. Bahkan pada malam-malam pengampunan lainnya, dosa tersebut tidak mendapatkan pengampunan, seperti pada malam bulan Ramadan, Ashhurul Hurum, dan lainnya. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Ibnu Mas'ud yang artinya, Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling berat?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Menjadikan suatu hal sebagai persamaan dari Allah yang telah menciptakanmu, syirik." Kemudian Abdullah berkata, "Apalagi wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Membunuh orang tuamu karena engkau takut dia makan bersamamu." Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apalagi wahai Rasul?" "Kamu berzina dengan istri tetanggamu." Dosa membunuh orang tua hingga berzina ini dapat diampuni apabila orang tersebut mau bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jadi, mari kita menjaga diri untuk selalu mengingat Allah agar terhindar dari perbuat dosa besar ini. Golongan terakhir yaitu golongan ketiga, pelacur dan penarik pajak. Orang yang melakukan pekerjaan susila dan penarik pajak juga dikecualikan untuk mendapat ampunan pada malam nisfu Syaban. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mendekat kepada hambanya di malam nisfu Syaban, maka mengampuni orang yang meminta ampunan kecuali pelacur dan penarik pajak." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Ibnu Adi dari Utsman bin Abi Al-Ash. Syekh Al-Munawi berkata, perawinya terpercaya. Menurut beberapa ulama, tentang pengampunan dosa di malam nisfu Syaban terhadap pelacur dan penarik pajak, ada yang memperbolehkan bersyarat dan ada yang memperbolehkan secara mutlak. Ulama yang memperbolehkan secara mutlak tanpa syarat apapun karena adanya sabda Rasulullah yang berbunyi, "Tidak masuk surga para penarik pajak." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Nah, sahabat Islamic Power, itulah penjelasan 3 golongan orang yang tidak mendapat ampunan Allah di malam nisfu Syaban. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.